المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, yang mana kita niatkan semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita. Allah berikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, dan juga dengan keberkahan daripada suratul Fatihah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita dan dimudahkan dalam segala hajat-hajat kita, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga yang sedang sakit atau kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami wa abyanal nizam kalamullahil hayyul qayyum dzal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Fadilatul Syekh Al-Mukarram Ki Haji Sambas Syafi'i LC Matta'anallah bituli hayatin wa nafa'ana bi'ulubi. Ketua DKM Masjid Al-Anzi Bapak Ustaz Salim, dan rekan-rekan pengurus DKM Masjid Al-Anzi, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, dan jamaah semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan doa daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku di waktu paginya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, mulai dari bangun tidur sampai kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di Masjid Al-Anzi, dan dilanjut dengan taklim pengajian daripada kitab Irsyadul Ibad. Berapa pahala yang sudah kita dapatkan, mulai dari kita melangkahkan kaki kita itu malaikat sudah membentangkan sayapnya
kepada kita semua, apalagi niat kita untuk di dalam menuntut ilmu. Saya sering ingatkan dan katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju ke tempat ilmu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan kita jalan kita menuju ke surga. Nah, ini kita lagi menggampangin urusan kita untuk menuju ke surga. Nah, ini alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Rajab ya, bulan Rajab. Perasaan baru kemarin kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini mulai start dari sekarang kita selalu berdoa. Yang tadi guru kita sudah bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berikanlah keberkahan, Allahumma barik lana kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan kembali kenikmatan daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian kita masih bahas tentang keutamaan ilmu, keistimewaan ilmu ini. Udah berapa bulan ini kita masih membahas tentang keistimewaan ilmu. Begitu istimewanya orang yang menuntut ilmu, bahkan sampai orang yang duduk saja. Saya sering katakan, orang yang duduk saja singgah, mungkin dia lewat, ada suara pengajian di Masjid Al-Ansi, dia cuma duduk doang dengerin di depan pojokan lagi sambil nyender. Kalau kata orang Jerman, jider, ngaji nyender, atau jiping, ngaji kuping. Nah, ini itu di pojokan nyenderan sambil tiduran. Paham apa kagak? Dia termasuk daripada orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita udah dengerin, mencatat, terus fokus. Ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi fid darain amin. Qala wa qala syekhuna syekhu masyayikhil Islam wal muslimina qutbuz zaman syamsu dairatil irfani lisanul malakutil qudsiyu fi alimil tamkini Zainul Abidin Abu Bakr Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Panjang banget ini detailnya kalau bahasa kita sekarang. Profesor, doktor, insinyur, MA, MPD, nah ini luar biasa. Berkata, wa qala syekhuna, berkata guru kami, syekh daripada gurunya guru. Nah, ini Syekh Masyayikhil Islam, tuan guru wal muslimin qutbuz zaman. Ini kan wali kutub di pada zamannya, pada masa itu. Samsu dairatil irfan, itu matahari cahaya yang lisanul malakut, yang menyampaikan, mungkin sudah wali kutub, lisan yang menyampaikan berita-berita tentang malakut. Alam malakut itu dari langit ke-7 sampai langit ke bawah ya. Nah, ini
Itu apa? Alam malakut. Lisanul malakutil qudsi fi alam tamkin Zainul Abidin. Abu Bakar, apa namanya? Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Fima awsani, pada apa yang mewasiatkan kepadaku dengannya. Ij'alil ikhlasa fima tufiduhu wa tastafiduhu. Apa wasiatnya? Ij'alil ikhlasa, jadikanlah keikhlasan. Fima tufiduhu, jadikanlah keikhlasan pada apa yang engkau berikan. Wa tastafiduhu, dan apa yang engkau perolehnya. Artinya, jadikanlah apa saja yang engkau berikan, baik itu harta benda, ilmu pengetahuan, apa saja, jasa, tenaga dan sebagainya, maka jadikanlah keikhlasan itu yang menjadi pakaian dalammu. Saya pernah katakan, orang yang beramal, berbuat kebaikan, tapi tidak ada keikhlasan seperti apa? Masih ingat nggak? Seperti wanita yang cantik apa? Wanita udah cakep, cantik, bening, terus apa lagi? Pokoknya tidak ada duanya. Wah, kita siapapun yang memandangnya pasti ada rasa cinta, kepengen mencintainya dan ingin memilikinya. Tapi apa? Ternyata wanita itu nggak ada ruhnya, mati. Mau nggak? Dikasih juga ogah. Ya. Walaupun dikasih, udah gak usah pakai mahar, gak usah pakai segala macam-macam, kagak mau, karena nggak ada ruhnya. Meskipun wanita itu biasa-biasa saja, dibilang hitam kagak, dibilang putih kagak, biasa gitu, terus masih hidup, masih ada yang suka, karena masih ada nyawanya. Begitu juga amal perbuatan kita, meskipun amalnya sedikit, meskipun enggak banyak banget, tapi ada keikhlasan di situ walaupun sedikit, maka itu akan bernilai di mata Allah. Karena kita enggak tahu di mana letak keikhlasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan mana yang diterima oleh Allah. Nah ini diwasiatkan oleh Abil Hasan Al-Bakri, ij'alil ikhlasa fima tufiduhu wa tastafiduhu si'araka, yaitu pakaian dalammu. Jadikanlah keikhlasan pada apa yang engkau berikan dan engkau peroleh. Walaupun kita memberikan harta itu tadi, kita ikhlas. Udah, saya mah ikhlas. Ya, itu ikhlas enggak diomongin, ikhlas itu enggak diucapin. Nah ini ikhlas udah. Kalau bahasanya kita memberi tangan kanan, yang tangan kiri enggak boleh lihat itu, dan juga tidak disebut-sebut. Nah ini. Wa tastafiduhu, dan apa yang engkau peroleh, diberikan rezeki karunia Allah, meskipun sedikit, kita ikhlas, kita ridha dengan ketentuan Allah, kita ridha dengan pemberian Allah, karena keridhaan itu adalah martabat yang tinggi. Bahkan ibadah yang paling tinggi itu adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Si'araka. Nah ini keikhlasan itu sebagai pakaian dalammu, wal adaba, dan adab. Nah ini orang meskipun berilmu luas, berilmu tinggi,
mungkin udah titel profesor, doktor, insinyur dan sebagainya, tapi nggak ada adab, nggak ada nilainya. Ini makanya adab itu lebih utama, lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu lebih utama, lebih tinggi daripada ilmu. Makanya adab yang harus kita betulkan. Bagaimana tata krama kepada kedua orang tua kita, bagaimana tata krama kepada guru, kepada sesama kita, dan kepada yang kecil, yang lebih rendah, dan orang tua yang lebih tinggi. Ini bagaimana tata krama, adab, sopan santun. Wal adaba ma'allahi fima yu'allimuhu wa tata'allamuhu lisaraka. Dan adab bersama Allah pada apa yang mengajarkannya, artinya mengajarkan kepada kita ilmu tentang ilmu pengetahuan, dan kita mengajarkan walaupun sedikit. Makanya kita sampaikanlah walau satu ayat. Apa tuh? Ini ya. Apa ya? Iya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah. Dan itu tentang apa saja ilmu pengetahuan walaupun satu ayat. Kita bisa ilmu tentang ilmu cara sholat, cara wudu. Amalin anak-anak kita. Kita baca suratul Fatihah saja. Pernah saya katakan, ketika kita mengajarkan kepada anak kita suratul Fatihah, itu pahalanya mengalir sampai anak itu terus sampai dia mengajarkan. Bayangin kalau setiap sholat dia baca suratul Fatihah, itu berapa kali, berapa pahala yang terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Itu luar biasa. Apalagi guru-guru kita yang sudah mengajarkan bukan hanya satu ayat, tapi mungkin 30 juz Al-Quran sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah ini. Nah ini belajar mengajar itu disaraka, yaitu sebagai pakaian luar. Nah ini tadi ikhlas itu sebagai pakaian dalam kita. Nah kalau kita belajar, kita mengajar, memperbaiki bagaimana keilmuan kita, bagaimana tata cara ibadah kita, puasa kita, adab kita, perilaku kita kepada Allah dan kepada manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah ini pakaian luarnya itu ya gini, kita belajar menuntut ilmu, terus kita dapat, kita peroleh ilmu itu agar supaya bermanfaat, udah kita ajarkan kepada yang lain. Kenapa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Ya ada pohon besar, tinggi, daunnya lebat, nggak ada buahnya. Memang sih ada manfaatnya, cuma buat berindah. Tapi kalau ada buahnya, pohon mangga buahnya lebat, enak nggak? Apalagi pohon durian montong buahnya lebat. Satu buah aja berapa harganya? 100 berapa tuh? Ya, pokoknya segitu dah. Emang jarang beli durian. Ya, cuma lihat label ininya ya. 3 100.000 ditaruh di tempat yang gede. 300.000 gede banget. Tahu-tahu yang udah pada yang kecil. Ini sering saya begitu, kadang beli buah mangga 1 kilo atau 2 kilo 30.000. Kan murah tuh, mangga emang lagi mahal-mahal yang waktu itu. Padahal mereknya ditaruh di tempat mangga yang gede-gede, yang besar, yang bagus-bagus. Tahu-tahu yang bawah, yang apa? Sering nggak begitu Pak? Itu namanya bohongin nggak Ustaz ya? Jangan begitu. Iya.
Sering begitu. Kadang kita lihat tuh di pinggir jalan, harganya sekian, ditaruh yang murah, tahu-tahu yang lebih apa jelek. Itu. Ya jangan dan seperti itu. Itu namanya membohongi pelanggan. Kita yang jujur saja. Ya. Kalau kita sebagai pedagang ini nanti di sini bagaimana kita diajarkan bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Wala tabkhal ala talibin bita'limin ma 'allamahu Allah iyyaka mutaharriyan fihi taharra man ya'lamu anna Allah yarahu intaha. Wala yabkhal ala talibin, dan jangan engkau pelit, medit, bakhil, kikir. Ini jangan kita pelit kepada orang yang menuntut ilmu. Ini kalau kita bisa, ada orang pengen minta ajarin, Ustaz tolong ajarin alif ba ta sa iqra. Ya saya nggak ada waktu saya padat, saya suka panggilan. Jangan seperti itu. Kita ajarkan sebisa mungkin. Atau tetangga kita, Pak tolong ajarin saya ini baca suratul Fatihah. Ajarin. Sampaikan apa yang sudah kita bisa, sampaikan apa yang kita mampu. Ini. Wala tabkhalu ala talibin bita'limi ma 'allamahu Allah iyyaka mutahariyan fihi. Ini. Jangan engkau pelit atas orang yang menuntut ilmu bita'limi, dengan mengajarkannya apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini ma 'allamahu Allah, apa yang sudah Allah ajarkan, apa yang sudah Allah berikan ilmu kepada kita. Kita bisa bikin bangunan, ajarin teman-teman kita. Kita ajak teman-teman kita, nih caranya bikin batu begini, nyusun batu begini. Gitu. Kita bisa cara memasak nasi goreng, kita ajarin. Karena apapun yang kita bisa, apapun ilmu yang kita miliki, kalau itu masih bermanfaat untuk kemaslahatan kita semua, ajarin, nggak apa-apa. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah ini kita harus mengajarkan kepada banyak orang yang pengen mungkin sambil menyelidiki, sambil meneliti atau tentang ilmu. Biasa tuh para mahasiswa, para pelajar itu mereka belajar ilmu sampai kayak dulu saya waktu kuliah sampai mengejar-ngejar dosen. Ya, terus kita kita mencari ilmunya. Nah, seorang guru pun jangan pelit, jangan enggan untuk memberikan ilmu. Harus kita permudah mereka di dalam menuntut ilmu, jangan dipersulit. Intaha, selesai pembahasan kalam daripada Abil Hasan Al-Bakri. Razaqana Allahul ikhlasa fi talabil ilmi wa nasrihi wa fi jami'i ta'ati. Semoga Allah memberikan rezeki keikhlasan kepada kita. Nah ini, semoga Allah memberikan rezeki
keikhlasan kepada kita. Keikhlasan walaupun sekecil apapun yang kita berikan, walaupun sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, kalau ikhlas karena Allah, insya Allah itu bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya razaqanallahu al-ikhlasa fi talabil ilmi, apalagi kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nah ini, itu kalau saya ngaji dulu, kalau almarhum Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi itu selalu ingetin, kalau setiap taklim sama beliau, ngaji sama beliau itu tajdidun niyah, memperbaharui niat kita di dalam menuntut ilmu. Itu selalu diingetin. Ketika taklim sebelum mulai, ayo bareng-bareng kita tajdidun niyah, kita niat iktikaf. Udah pada niat iktikaf, Pak? Ya, niat. Ya, duduk udah duduk menuntut ilmu, duduk niat iktikaf di masjid. Terus apa? Kita jalan, kita dianterin sama malaikat. Coba kalau kita lihat nih, putih semuanya, Pak, dari rumah kita sampai apa? Majelis taklim ini itu putih semuanya. Apa? Karena dinaungi perjalanan kita oleh malaikat. Itu sampai apa? Malaikat membentangkan sayapnya. Ini sudah saya jelasin pada pekan-pekan yang lalu. Itu malaikat membentangkan sayap karena apa? Kita ridho, kita dalam apa? Mencari ilmu. Nah ini dengan keikhlasan, dengan keridhaan menuntut ilmu agar supaya kita lebih baik ibadah kita, lebih baik amal perbuatan kita, dan memperbaiki diri kita, adab kita ini. Wa nashrihi wa fi jami'i ta'ati. Ini mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, mulai dari kita apa? Menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu apa saja yang kita pelajari. Ini. Wa fi jami'i ta'ati, dan pada semua ketaatan yang kita lakukan. Baik itu apa namanya? Kemaslahatan di lingkungan. Kita kayak umpama ketika di lingkungan kita kerja bakti atau apa, kita saling tolong menolong. Nah ini, dan juga bergotong royong, saling menghargai, menghormati. Nah ini, itu namanya apa? Ilmu yang sudah kita dapatin, yang baik yang kita lakukan. Nah ini semua, apapun ketaatan, apapun perbuatan yang kita lakukan, dah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ghayati lil husni qala Sayyidul Jalil Darar bin Amr, inna qauman tarakul ilma wa majalisata ahli ilmi wattakhidhu mahariba wa sallu wa samu hatta yabisa jilda ahadihim ala azmihi khalafu fahalaku wa fil ghayatil husni, dan di dalam kitab Al-Ghayah karangan Imam Al-Husni, qala Sayyidul Jalil, telah berkata oleh Sayyidul Jalil Darar bin Amrin, inna qauman tarakul ilma, sesungguhnya suatu kaum mereka meninggalkan akan ilmu. Ini. Wa majalisata ahlil ilmi, dan mereka meninggalkan duduk bersama apa? Orang-orang ahli ilmu, meninggalkan majlis taklim. Mereka enggak mau datang ke majlis taklim, padahal rumahnya dekat atau bertetanggaan dengan masjid ini. Nah ini, inna qauman tarakul ilma wa mujalasata ahli ilmi, dan duduk bersama ahli ilmu
wattakhadhu mahariba wasallu, dan mereka apa? Membuat mihrab, membuat tempat-tempat mihrab. Nah, ini membuat tempat-tempat mihrab tersendiri. Man ya'lamu annahum mahariba wasallu wasamu, dan mereka itu melaksanakan salat, wasamu, dan mereka itu juga berpuasa. Mereka puasa, mereka salat. Artinya mereka menyendiri sendiri, mereka membuat tempat mihrab, enggak mau bergaul dengan kita-kita nih. Enggak mau bergaul, enggak mau apa? Enggak mau duduk di majelis ilmu. Mereka meninggalkan ilmu. Apa? Wasallu wasam hatta yabisa jilda ahadihim. Sehingga apa? Mereka kering kulitnya di atas tulang. Kering, kurus krempeng, atau kering dah bahasanya. Mungkin dia merasa, oh saya zuhud meninggalkan apa? Kemewahan dunia, meninggalkan dari keramaian. Nah, ini zuhud. Bukan seperti itu. Mereka berpuasa, mereka sholat hatta yabisa jilda ahadihim, sehingga kering salah seorang dari mereka ala azmihi, atas apa? Tulang-tulangnya. Khalabu, mereka itu menyalahi, fahalaku, maka mereka binasa. Nah, ini artinya jangan kita seperti itu. Ya, kita menyendiri, artinya kita enggak mau menuntut ilmu, enggak mau apa? Duduk di majelis ilmu bersama guru-guru kita, dan kita apa? Melaksanakan puasa, udah puasa, terus melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya, sampai kulit kita kering, maka itu adalah menyalahi daripada apa? Ajaran Islam. Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Islam itu adalah kita apa? Saling membaur satu sama lain, saling tolong menolong, saling apa? Menunjuki dalam kebaikan, saling menasihati. Nah, ini watawasau bis sabri watawasau bil haqq, watawasau bil haqqi watawasau bis apa? Dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, ini menunjuki dalam kebenaran dan saling menasihati dalam apa? Sabaran. Nah, ini والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح وصفحهم بالهلاك. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, ma amila, tidaklah orang yang beramal apa? Tidaklah orang yang beramal atas apa? Kebodohan, illa kana ma yufsidu aksara, kecuali terbukti dapat apa? Yang merusak apa? Yang lebih banyak merusak daripada apa kemaslahatannya. Wasafahum bil halaki. Dan Imam ini tadi lil husni, Imam al-Husni qala as-Sayyidul Jalil, dia menyipati dengan apa? Kecelakaan. Ini artinya tadi Sayyid Al-Jalil Darad bin Amrin itu menyipati mereka tuh orang-orang yang apa? Ketika dia sholat di mihrab, terus berpuasa sampai kulitnya kering, sampai menyakiti dirinya, sampai apa? Menyakiti dirinya dan enggak mau bergaul, enggak mau menuntut ilmu, maka disifati orang itu adalah orang yang celaka. Ini. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Kita beribadah sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang beribadah tanpa ilmu itu
mardudun la tuqbal, yaitu tidak diterima. Nah, ini. Makanya kita kenapa selalu untuk diwajibkan menuntut ilmu? Makanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan itu. Kenapa? Ketika kita menuntut ilmu, maka kita mendapat ilmu pengetahuan yang baru. Karena ilmu itu dicari, bukan menunggu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yubdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan cahaya Allah? Yaitu kita belajar, kita datangin ke majelis ilmu, kita datang kepada guru-guru kita. Kita apa? Kita belajar kepada siapapun, kita belajar selama itu dapat menunjukkan kepada kita jalan kebaikan. Maka jangan sungkan kita belajar, jangan malu kita belajar. Karena belajar itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Bagaimana kita ketika baru lahir udah diajarin sama orang tua kita, bapak kita diajarin, baru lahir langsung diajar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, itu kalimat yang pertama kali yang kita dengar ketika kita lahir ke alam dunia adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Kalimat takbir. Ustaz, kan dia masih kecil, nggak ngerti. Maka yang berfungsi adalah pendengarannya. Karena pendengaran itu akan masuk ke dalam hatinya. Nanti dia mendengar, yang dia dengar adalah kalam Allah. Nah, ini bukan disetelin lagu apa tuh kalau orang barat tuh. Bukan disetelin lagu barat, bukan. Kalau kita pernah dengar tuh, disetelin lagu barat, lagu apa tuh? Udah lagu apa tuh? Saya juga nggak ngerti ya. Ini, itulah yang pertama kali. Nah, begitu juga ketika kita apa? Kita mau mati juga diajarin lagi, ya, diajarin lagi. Nah, kita mau mati diajarin, loh, ditalkinin kalau bahasa ini, ditalkin. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka. Tuh, diajarin. Wah, kalau begitu ini udah dapat bocoran nih. Yang nanti di alam kubur itu ada beberapa pertanyaan, nah ini saya hafalin sekarang. Tidak seperti itu. Walaupun kita sudah hafal, man rabbuka, siapa Tuhanmu, Allah Rabbi, wa man nabiyuka, siapa nabimu, Muhammad Rasulullah, siapa, dan apa agamamu. Pertanyaan itu sudah kita hafal, tapi apa yang pengen kita ucapin itu nanti mulut kita terkunci, padahal kita tahu man rabbuka. Ini mulut sudah dikunci, mulut sudah terkunci. Yang berbicara itu adalah tangan dan kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita semua terkunci, walaupun kita tahu jawabannya, walaupun kita tahu sudah hafal waktu di dunia, tapi semua itu tidak bisa kita ucapkan. Yang bersaksi nanti adalah tangan-tangan kita. Nah, ini makanya walaupun kita datang ke majelis ilmu nih, mau paham mau kagak belakangan, yang penting Pak, kalau kata guru saya, yang penting hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, kita duduk bersama-sama orang soleh, duduk bersama-sama kawan-kawan kita yang soleh. Bisa jadi mungkin saya juga, naudzubillah, saya juga pengen nanti disaksikan sama para jamaah semuanya. Bisa saja, bukan berarti saya duduknya saya di sini itu lebih baik, enggak.
Siapa tahu di antara jamaah kita ini ada yang lebih baik. Oh, itu Rusdi tuh waktu di dunia dulu. Nah ini, si Rusdi tuh waktu di dunia. Oh dia apa namanya? Sini Ustaz, saya ajak ke surga. Alhamdulillah. Oh ini si ini, si B si ini. Oh ini teman saya nih waktu di dunia nih datang ke majelis ilmu. Oh diajak. Enak gak begitu? Kita punya teman-teman yang soleh dan soleh. Kita punya teman orang-orang soleh. Enak gak begitu? Enak, makanya kita diajak dalam kebaikan ini. Makanya tadi ketika kita belajar, walaupun kita paham itu belakangan, yang penting nanti ini nih langkah-langkah kita, anggota tubuh kita semua akan menjadi saksi. Oh dia ya Allah, ketika ditanya, ya Allah ini orang nih waktu di dunia dia duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, walaupun dia duduknya nyender sambil tiduran, dan dia bangun ketika sudah selesai. Oh ini menjadi saksi. Oh dia berada dalam kebaikan. Enak gak begitu? Enak. Ini luar biasa sekali. Begitulah keistimewaan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Apalagi kita mendengarkan menyimak ini. Ini bisa dipahami Pak ya. Jadi orang yang apa? Menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah, dan agar supaya kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah di dalam ibadah, dan juga agar supaya kita tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa tidak ada mengecilkan orang lain. Oh, mentang-mentang kita sering ke masjid, ada kawan kita duduk-duduk di pinggir jalan, wah ahli neraka nih. Itu sudah dalam hati kita sudah merasa paling baik dalam diri kita. Jangan. Mungkin dia di pinggir jalan ada hajat, ada sesuatu. Itu husnuzon aja, husnuzon billah. Ya kita husnuzon kepada Allah bahwa dia ini lagi ada hajat. Siapa tahu dia itu lebih baik ibadahnya daripada kita, dan kita ini banyak dosanya. Karena jangan meremehkan orang lain. Ini ya. Mudah-mudahan ini sedikit ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, karena ini adalah pertolongan Allah juga Pak. Pertolongan Allah. Kalau enggak ada pertolongan Allah, mungkin kita masih berada di dalam selimut. Ini pagi-pagi apalagi cuacanya lagi enak nih. Ya, pagi-pagi udah selimutan aja. Tapi ini karena ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah kita enak ibadah. Ya, enak beribadah, enak ngaji. Nah ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus ya dimanapun kita berada terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, dan juga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi, mana kita niatkan untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin di Gaza, di Palestina, yang masih sedang diperangi oleh orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan pertolongannya, dan berikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hancurkan musuh-musuh daripada orang Islam. Musuh-musuh Islam Allah hancurkan dan diberikan rasa takut dalam hatinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila
Bila ada kesalahan dan kekurangan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.